Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilia Permatasari dengan NIM 23041060221 dari PGRI 7 dengan dosen pengampu Bapak Dian Adesti Bujuri MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul pengertian dan contoh instrumen angket dan soal dalam metode penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam dunia penelitian kuantitatif, keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Data yang valid dan reliable hanya dapat diperoleh melalui sistem penelitian yang tepat dan terstandar. Instrumen penelitian dalam metode kuantitatif terdiri dari berbagai alat ukur yang dirancang untuk mengumpulkan data numerik secara sistematis, sehingga memungkinkan analisis statistik yang objek dan konsisten. Dua instrumen penting yang sering digunakan adalah angket atau kuesioner dan soal atau tes. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang sikap, pendapat, dan karakteristik responden secara terstruktur dengan skala pengukuran yang jelas. Sedangkan soal berfungsi untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan responden sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dan tujuan dalam materi saya, rumusan masalahnya yaitu adalah pengertian dan contoh instrumen angket dan soal dalam metode penelitian kuantitatif. Dan tujuannya untuk mengetahui dan memahami pengertian contoh instrumen angket dan soal dalam metode penelitian kuantitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yaitu pengertian angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung atau penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi jumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Bentuk pertanyaan pada angket dapat bermacam-macam, yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan terstruktur, dan pertanyaan tertutup. Selanjutnya, pembagian angket. Nah, yang pertama, angket terbuka. Angket terbuka berisi pernyataan, pertanyaan, atau pertanyaan yang bisa dijawab atau direspon oleh responden secara bebas. Tidak ada anak pertanyaan rincian yang memberikan arah dalam pemberian jawaban atau respon. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan angket terbuka atau angket tidak terstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Yang kedua yaitu angket tertutup. Pada angket tertutup, pernyataan atau pertanyaan yang sudah disusun secara terstruktur, di samping ada pertanyaan pokok atau pertanyaan utama, juga ada anak pertanyaan atau sub-pertanyaan. Dalam angket tertutup, pertanyaan-pertanyaan telah memiliki alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh responden. Angket memudahkan peneliti mengumpulkan data dari banyak responden secara efisien dengan cara yang seragam sehingga hasilnya dapat dianalisis secara statistik dan dipercaya secara ilmiah. Angket juga dirancang agar mudah diisi dan meminimalkan bias dalam pengumpulan data. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh instrumen angket. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tabel. Ini adalah contoh instrumen angket dan soal dalam skripsi. Nah, di dalam tabel ini berupa ada pertanyaan atau pilihan jawaban atau tingkat persetujuannya. Bisa dipilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dan di sampingnya juga itu contoh alat pengumpulan data soal angket perilaku siswa. Dan bisa teman-teman lihat juga di sini berupa pertanyaan dan pilihan jawaban atau tingkat persetujuan. Nah, di sini bisa dipilih selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Nah, ini adalah contoh instrumen angket dan soal dalam skripsi. Nah, selanjutnya itu contoh instrumen angket dan soal pedoman wawancara dalam tesis. Teman-teman bisa lihat di dalam tabelnya itu ada aspek penelitian dan butir-butir pertanyaan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, dan juga ada pedoman observasi dalam tesis. Teman-teman juga bisa lihat dalam
tabelnya itu berupa aspek yang diamati, sub-aspek yang diamati, dan bisa dipilih ya atau tidak dan keterangan. Ini adalah contoh instrumen angket dan soal pedoman wawancara dalam tesis. Dan ada pedoman dokumentasi dalam tesis. Nah, teman-teman bisa lihat dalam tabelnya juga, itu ada variabel penelitian, subaspek yang didokumentasi, arsip, foto, dan keterangan. Nah, ini adalah contoh pedoman dokumentasi dalam tesis. Dan selanjutnya, itu contoh instrumen angket dan soal dalam disertasi. Teman-teman juga bisa lihat, di sini ada perencanaannya. Di sini saya ambil contoh dalam disertasi, dalam pedoman wawancara model pendidikan karakter di sekolah dasar di kota Pekanbaru. Teman-teman bisa lihat di sini, lihat saja langsung. Dan yang kedua itu ada pengorganisasian. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini adalah contoh instrumen angket dalam disertasi, perencanaan dan pengorganisasiannya. Dan selanjutnya itu ada pelaksanaannya dan pengawasan. Nah, di dalam tabel-tabel ini juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Teman-teman lihat saja langsung. Nah, ini adalah contoh instrumen angket dan soal dalam disertasi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya ada kesimpulan dalam makalah ini. Telah dijelaskan bahwa instrumen angket dan soal merupakan alat utama dalam pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Angket berfungsi sebagai sarana untuk mendapat data secara sistematis dari responden. Sedangkan soal berperan sebagai instrumen untuk mengukur variabel tertentu, terutama dalam penelitian yang melibatkan aspek pengujian atau evaluasi. Contoh-contoh instrumen yang disajikan menunjukkan bagaimana pertanyaan dan pernyataan disusun sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif. Dengan memahami pengertian dan fungsi kedua instrumen ini, peneliti dapat merancang penelitian yang lebih terstruktur dan sistematis, mendukung tercapai hasil penelitian yang akurat dan objektif. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.